Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasidul hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Sadaqallahu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah berada di tengah jalan 24 Rajab 1446 Hijriah. Dalam perjalanan sejarah perjalanan Islam, satu di antara yang menjadi sejarah dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang di luar nalar yang kita sebut, yang sering kita sebut dengan sebutan Mi'raj. Kenapa disebutkan sebagai bahagian dari di luar nalar? Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di waktu malam. Aqsa, tidak ada satupun di antara ulama yang terjadi ikhtilaf. Aqsa itu tak lain adalah Palestina. Dan disitulah Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat sunnah. Oleh karena itulah, di antaranya ada yang kita mau bahas adalah barakna haulahu. Jadi kalau kita berbicara tentang barakna haulahu antara Masjidil Haram sampai ke Al-Aqsa, itu penuh dengan keberkahan. Di antara sekian banyak sumber yang kita dapatkan, misalnya Al-Qurtubi menyebutkan barakna itu adalah sesuatu yang bermakna spiritual. Walaupun memang di antara hal ini ada dua dimensi yang harus kita perhatikan, yakni spiritual dan material. Ya, kenapa? Karena ahli eksplorasi menyebutkan bahwa hampir seluruh di sekitarnya Masjidil Haram sampai Al-Aqsa itu penuh dengan kekayaan alam. Walaupun kalau kita berbicara dengan keberkahan, ketika al-ladzi bi Makkah mubarakah, di Mekah itu adalah Makkah yang penuh berkah. Di situ kita menyebutkan Makkah itu adalah Mekah, tetapi di situ Makkah adalah air mata. Kenapa disebutkan air mata? Adakah di antara kita ini yang pernah ke Masjidil Haram? Apakah itu haji atau itu umrah tanpa mengeluarkan air mata? Itu yang dimaksud Makkah mubarak, air mata yang penuh berkah. Oleh karena itu, secara material boleh kita katakan oke. Tetapi bukan itu yang menjadi ukuran di antara ulama yang menyebutkan keberkahan haulahu, tetapi di situ adalah makna samawi. Apa makna samawi? Turunnya wahyu di sekitar situ. Ada wahyu yang kita sebut dengan Zabur. Ada wahyu di sekitarnya disebut dengan Taurat. Ada wahyu yang disebut dengan Injil. Apalagi pemujizatan Rasulullah Al-Quran sebagai mukjizat yang utama. Tentu pertanyaannya, apa bedanya di antara wahyu-wahyu itu? Sepanjang original sangat relevan. Sepanjang ori
Wahyu, Zabur, Taurat, Injil, tidak ada pertentangan dengan Al-Quran, tidak ada. Makanya itu Al-Quran yang ori sampai sekarang yang tidak ada satupun modifikasi. Kenapa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada yang akan merubah Al-Quran sepanjang masa. Kenapa? Karena Allah itu berjanji dalam Al-Quran, mengatakan dalam Al-Quran, itu saya menurunkan dan kami akan menjaga. Ya, nahnu, tentu ada yang mengatakan kenapa harus kami? Bukankah Allah sendiri yang bisa melakukan, saya akan menjaga? Tetapi melibatkan seluruh sekian banyak penghabat Al-Quran dihargai oleh Allah, sehingga Allah menyebutkan nahnu. Iya. Wa inna lahu lahafizun. Oleh karena itulah dapat kita katakan keberkahan yang ada di sekitar Mekah dan sampai Al-Aqsa itu adalah keberkahan spiritual yang sangat dalam. Coba saja kita rasakan bagaimana ketika kita memandang Ka'bah Baitullah. Coba kita ingat-ingat bagaimana ketika kita sujud di hadapannya Ka'bah sebagai bahagian dari konsentrasi kita, bukan Ka'bah yang kita sembah, tetapi adalah perintah untuk melaksanakan kiblat. Ya, bawa wajah kasatral Masjidil Haram. Maka dari itu dapat kita katakan bahwa keberkahan itu sesungguhnya bisa kita katakan di sini. Hati yang merasakan kenikmatan. Harta yang banyak, nanti kita rasakan kenikmatan itu kalau kita nikmati dalam hati. Harta yang banyak bisa menjadi musuh dan akan menjadi bahagia yang membebani kita apabila tidak diperuntukkan pada tempatnya. Seorang pejabat yang akan gelisah dengan jabatannya. Kenapa? Karena tidak ada berkah di dalamnya. Apa yang menjadi kunci keberkahan? Inilah yang dicari oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk ke Sidratil Muntaha al-Mustawa. Apa? Menerima salat. Salat kuncinya kebaikan. As-salatu miftahul mu'min. Kemudian as-salatu miftahul khair. As-salatu miftahul jannah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Apa itu? Mi'raj artinya tangga untuk mencapai maqam Mahmud. Iya, makanya itu aqimus salata li zikri. Iya, kemudian ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan hati, di hati ini merasakan. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Apa mediasi kita untuk dekat dengan Allah? Salat itu tidak ada embel-embelnya. Berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar, pakai yang bersih menghadap kiblat. Tempatnya kita salat adalah tempat yang suci. Masjid ini luar biasa untuk dijadikan sebagai tempat untuk curhat di hadapan Allah. Makanya salat itu adalah tempat curhat. Bukan kepada orang lain, tidak ada penjelasan orang lain. Kita berada di tempat curhat. Masalah dengan anak kita, masuk ke masjid. Di masjid kita ini mewah, megah. Dan siapa yang memakmurkan masjid? Man amana billah. Iya. Jadi yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Siapa di antara kita ini? Datang ke masjid untuk memakmurkannya karena kita orang beriman. Cara memakmurkannya, bangunlah dengan penuh keindahan. Sangat nyaman di dalamnya. Kemudian jamaahnya juga merasakan kenikmatan salat di dalamnya. Orang yang datang memang hanya untuk bertakarrub ilallah. Apa itu tujuannya? Ketenangan. Tenangan itu mendapatkan keberkahan. Itu yang dicari sebenarnya. Iya, apa yang mengantar kita mengetahui Allah? Wahyu. Apa yang menjelaskan tentang wahyu? Hadis Nabi. Makanya itu hadis berfungsi sebagai bayan. Ada bayan taksis, ada bayan tafsir, ada bayan takkid, dan kemudian nasy wal mansukh. Apa maksudnya? Bayang-bayang itu adalah beri penjelasan kemujmalan Al-Quran. Kenapa Al-Quran banyak penjelasan? Aqimus salawat wa zakah, bagaimana caranya? Hadis yang menjelaskan. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagaimana caranya? Hadis yang menjelaskan. Demikian pula hal-hal yang lain yang bersifatnya hubungan horizontal yang kita sebut dengan nama muamalah, transaksi yang saling ridha antara minkum. Kenapa? Transaksi yang kemudian orang tidak ridha di antaranya itu tidak diridha Allah. Tidak ada keberkahan. Makanya itu barak nahar artinya dari masjid ke masjid.
Orang yang ada di antara masjid ke masjid hidupnya berkah hidup. Apalagi kalau dia berada di dalamnya sebagai yang memakmurkan masjid, membuat masjid hidup, membuat majelis-majelis taklim, insya Allah kehidupan bahagia, kenikmatan, keberkahan hidup. Makanya itu selalu ada kata berkah hidup tak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada doa di dalamnya, berkah hidup. Oleh karena itulah pada kesempatan memperingati Isra Mi'raj ini, antara masjid ke masjid kita jaga, insya Allah ada berkah dalam hidup kita. Bukan harta yang banyak yang tidak dimanfaatkan. Harta yang banyak boleh. Al-mu'minul qawiyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minul dha'if. Apa maknanya? Nabi menginginkan orang Islam kuat dari segi material dan mampu membangun peradaban Islam. Dia tidak menjadi penonton di dalam bernegara, karena kita ini ada uhuwah wataniyah, uhuwah basariyah, uhuwah islamiyah. Di dalam bernegara kita pegang semua itu sehingga kita akan merasakan kedamaian. Untuk apa? Untuk membangun peradaban umat manusia. Tidak ada lain. Kita harus menjadi penonton. Jangan kita jadi penonton. Salahlah anggapan yang mengatakan umat Islam tidak boleh masuk dalam jajaran pemerintahan. Kenapa? Karena di situ adalah uang-uang yang subuhat. Tidak boleh. Kita masuk mewarnai menjadi yang baik. Dan kemudian kita masuk. Kenapa? Karena kita harus memperlihatkan Islam kuat di tengah-tengah masyarakat. Ba'da kita saling menguatkan. Ya justru jangan saling menyepelekan antara satu yang lain. Organisasi berbeda kan biasa, tetapi jadikan sebagai wadah pemersatu dan menjadikan Islam lebih kuat. Muslim berjaya di tengah-tengah mayoritas, bukan Muslim penonton di tengah-tengahnya sebagai mayoritas di negara kita ini. Oleh karena itu, jangan kita salah. Ada di antara anak muda kita mengatakan, jangan kita mau masuk dalam pemerintah. Karena kalau masuk, kita akan terpeleset katanya. Iya, kita akan memakan makanan yang tidak jelas. Tapi tidak sadar bahwasanya uang di negara ini dikelola untuk sama-sama oleh bangsa, dinikmati oleh bangsa. Maka jalan yang kita lewati tidak ada bedanya dengan orang yang menerima gaji di setiap bulan dari uang negara, apakah polisi atau tentara, karena mereka mengabdi untuk negara. Apakah guru, apakah pegawai-pegawai lainnya, pemerintahan tingkat bawah sampai ke atas, itu tujuannya tentu tiada lain untuk menata pemerintahan ini agar rakyatnya, penduduknya mencapai, kalau Muslim, balda thayyiban wa rabbun ghafur. Semoga kita semua ini mendapat keberkahan hidup, dunia, akhirat, dan insya Allah keluarga kita semua dengan doa-doa yang kita panjatkan di masjid akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan insya Allah kelak wasikal lazina taqaw rabbahum lil jannati zumara. Kalau kita semua orang beriman berbondong-bondong masuk surga. Jangan kita sendiri-sendiri masuk surga, berbondong-bondong masuk surga menurut Al-Quran. Oleh karena itu insya Allah semua yang ada di masjid ini insya Allah kelak akan merasakan kenikmatan berbondong-bondong masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatin wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqin. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa dakhalnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi